Bismillahirrahmanirrahim bil isnadil mutasili ila Abi Dzakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innad dina yusrun walan yusaddad dinu ahadan illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu saddidu wa qaribu wagdu waruhu wa syai'un minad duljati al-qasda tablughu. Qauluhu ad-din huwa marfu'un ala ma lam yusammi fa'iluhu wa ruya mansuban wa ruya lan yusaddad dina ahadun wa qauluhu illa ghalabahu ay ghalabahu ad-dinu wa ajaza dzalikal musyaddu an muqawamatid dini likathrati turukihi. Wal ghadwatu sayrun awwalan nahar war rauhah akhirun nahar wad duljah akhirul lail. Wa hadza isti'aratun wa tamsilun wa maknahu ista'inu ala ta'atillahi bil a'mali fi waqti nasyatikum wa faraghi qulubikum bihaitsu tastalizzunal ibadata wala tas'amuna wa tablughuna maqsudakum kama annal musafira al hadiqa yasiru fi hadhil awqat wa yasarihu huwa wadabatuhu fi ghairiha wa yasilul maqsuda bi ghairi ta'ab wallahu a'lam. Ini kan bab kita kan bab kalaupun kita disuruh ibadahnya kita jangan berlebihan. Tapi jangan berlebihan ini bukan berarti jangan terlalu minim. Standarnya jangan standar kita, berlebihannya standar orang yang kuat ibadahnya. Kalau standar kita belum pernah ngelebihi batas, baru sampai batas yang minimal. Kalau bilang gue ada kebanyakan, kalau buat ukuran ente belum kebanyakan segini. Nah, ini kita ngomongnya udah kelas tinggi ya. Sama ketika kita ngomong istiqomah, udah kamu istiqomah aja. Jangan kita ngomong sama orang yang baru masuk Islam istiqomah. Karena istiqomahnya masih rendah. Kalau yang disuruh istiqomah tuh yang udah masuk kelas tinggi. Karena istiqomahnya ntar mainnya di atas. Kalau kita umpamakan ke duniawi, masih miskin suruh istiqomah. Ya tetap miskin gitu. Nah, udah kaya baru istiqomah gitu. Maksudnya dalam sisi ekonomi ya. Terus jaga kemapanan ekonomi ente. Ngomongnya sama orang miskin, ya segitu-gitu terus. Tapi sama orang kaya ya nggak apa-apa. Begitu juga dengan yang ini. Dengan yang ini al-iktisad fil ibadah dimaksudkan buat mereka yang ibadahnya kuat, bukan buat mereka yang ibadahnya masih lemah. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Innad dina yusrun." Ketahuilah sesungguhnya agama itu mudah. Terus walan yusaddad dinu ahadan illa ghalabahu. Ini riwayatnya ada ad-dinu ada ad-dina. Enggak ada orang yang ngelawan agama kecuali dia kalah. Nggak ada orang yang bisa ngelawan agama kecuali dia kalah. Kita artiin dulu, ntar kita teranginnya. Terus karena itu kuatinlah. Kuatinnya dengan apa? Dengan beribadahnya malam hari atau siang hari atau di tengah malam. Nih, kenapa kita melawan agama nggak ada yang kalah? Siapa yang mau istilahnya mencapai keagamaannya atau keimanannya atau ketakwaannya sampai kepada sepuncak-puncaknya, sampai nggak ada lagi sunnah yang belum gua kerjain. Bisa kita ngomong gitu. Ini nih ada orang ngomong kayak gitu di Jakarta. Ente udah tawaf belum? Udah selesai, Ustaz. Tawaf sunnah atau enggak? Sunnah. Udah tawaf belum dia? Belum, wong dia ada di Jakarta, gimana mau tawaf? Kita ada di mana nih? Kalau umpamanya kita mau sampai ke puncaknya, masih banyak ajaran-ajaran agama yang pasti belum kita laksanakan. Cuman kan nanti kalau misalnya kita
terlalu nanti akhirnya jadi bosen. Bosen akhirnya jadi ninggalin mau balik lagi susah. Sehingga apa yang diajarkan, apa yang disunahkan di sini, fasaddidu wa qaribu wa absiru wasta'inu. Artinya kita mau nguatin, jangan nguatin di satu tempat doang, akan tapi kalau lagi enak ya kuatin dah. Diumpamakan di sini Imam Nawawi jelasin, diumpamakan seperti orang yang musafir. Orang yang musafir ini kadang-kadang jalannya malam baru jalan. Siang dia nggak paksain jalan. Kalau siang dipaksain jalan, kelenger dia. Karena menahan panasnya. Tapi malam. Ketika malam jalan, ntar capek dikit istirahat. Bisa lagi jalan. Pagi-pagi jalan lagi. Ntar siangnya istirahat. Begitu juga kita. Kita jangan sholat sampai nggak pernah sholat. Maksudnya terusan dari pagi sholat, siang sholat lagi, nggak pernah istirahat. Jangan juga puasa nggak puasa, terus puasa. Wah, saya kuat, kan begitu kan ceritanya. Yang kemarin kita baca tuh, saya kuat. Akhirnya kan pas nyampe umur berapa udah kalah. Udah kalah kayak gimana? Katanya kuat. Katanya udah saya berjanji ya Rasulullah saya akan puasa setiap hari. Tahu-taunya kena sakit. Bisa puasa enggak? Enggak. Akan tapi coba diiramain sesuai dengan hatinya, sesuai dengan enaknya, lakukan yang itu. Biar apa? Semuanya nyampe. Bapak jangan maksain untuk selalu saya enggak boleh berangkat ke kantor kecuali sholat duha. Sholat duha dulu saya baru ke kantor. Nggak mau saya. Ini bini udah tungguin dari tadi. Bangunnya mandinya terlambat. Bini udah nungguin. Enggak, aku udah biasa sholat duha. Sholat duhanya ntar aja sih. Ntar aja ngapa sih? Di kantor baru sholat duha. Jadi nggak selalu harus jam segitu ya udah jam segitu. Tapi kalau umpamanya dalam kondisi tertentu dia harus merubah, ya rubah tanpa meninggalkan sholat duha. Saya biasa sholat duha jam 7. Ya karena enaknya jam 7 buat saya, maka saya lakukan jam 7. Buat yang lain biasanya jam 8, silahkan aja lakukan jam 8. Ngaturnya sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Dan ketika ada batasan yang longgar, jangan terlalu disempitin. Tapi kalau umpamanya kita bisa melakukan di tempat yang bagus, maka lakukan yang di tempat yang bagus. Contoh, sholat di awal waktu bagus. Tapi enggak selamanya kita bisa melakukan sholat di awal waktu. Ini ada dokter, lagi operasi, azan. Sana biasa sholat di awal waktu, Anda nggak mau tinggalin di awal waktu, ditinggalin tuh operasinya. Apa enggak innalillahi itu? Kan jadi innalillahi. Ini kan dia mau terlalu strik, mau di awal waktu. Azan Anda langsung sholat. Kalau menunda operasinya, iya nggak apa-apa, tunda operasinya habis sholat, oke. Tapi kalau dia ada operasi dari jam 11 belum kelar juga, sampai jam 12 dikirain jam 12 sudah kelar, tahu-tahu jam 12 belum kelar, udah azan, apa yang harus dilakukan? Ya toleransi. Nggak apa-apa dah hari ini sholat nggak di awal waktu, sampai operasinya selesai. Karena nggak selamanya kita bisa seperti itu. Bukan berarti nggak ada hujan, nggak ada angin, kita bertoleransi. Kan boleh sholat jam 2, kan boleh sholat jam kurang 5 menit juga nggak apa-apa, kan sah sholatnya. Bukan begitu maksudnya. Ini terlalu menunda-nunda waktu. Akan tapi tadi tuh orang yang kepengen selalu di awal, selalu saya nggak boleh kalah, ketahuilah ente bakal kalah. Nah, terus supaya kita enak, supaya kita nyaman, kita lakukannya dengan sesuai dengan kondisi kita.
Bagi yang nggak mampu sholat betul-betul di tengah malam, jam 1 malam, di waktu yang paling bagus, ya nggak apa-apa sholatnya jam 4 pagi, nyambung sama subuh. Nggak apa-apa. Tapi kalau yang bagus yang mana? Yang bagus kan jam 1, Pak. Habis sholat tidur lagi kan gitu. Kan Rasulullah kan gitu laksanakannya, tidur lagi. Ustaz kalau aneh tidur lagi, lempeng lewat itu, bablas. Nah, kita nggak bisa yang kayak begitu. Ya udah, kalau kita nggak bisa kayak gitu, sholatnya di ujung jam 4 sholat dapat berapa rakaat, nyambung ke subuh. Ya. Di hadis yang lainnya, hadis berikutnya, an Anasin radhiyallahu anhu qala dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidah fa idza hablum mamdudun bainas sariyataini faqala ma hadzal habl qalu hadza hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hulluhu li sholli ahadukum nasatahu fa idza fatara falyarkud. Muttafaqun alaih. Ada di sini orang modal korek api. Jadi matanya ditaruh kalau lagi ngantuk digantung iniannya. Digantung supaya nggak ngantuk. Tapi ini dipakai buat main gaple. Bukan untuk sholat. Cerita ini Zainab ada Rasulullah dapetin ada tali. Ada tali. Ini apa Rasulullah? Ini apaan nih tali? Talinya Zainab. Kenapa? Kalau dia ngantuk, biar dia bangun ketarik lagi gitu, dibangun lagi, disolat lagi, supaya sholat terus gitu kan? Ini untuk ngagetin ya, istilah kita ngagetin biar terbangun langsung sholat lagi. Apa jawab Rasulullah? Nggak usah kayak gitu-gitu amat, ngapa? Gak usah kayak gitu-gitu amat. Kalau emang udah ngantuk, ya tidur. Kapan sholatnya? Kalau udah nggak ngantuk. Ada yang jawab kan, aneh nggak pernah ngantuk, aneh ngantukan mulu orangnya, soalnya gemuk dan sebagainya. Ini beda lagi, Ustaz. Yang standar tetap harus lewat. Yang mainan kita di sini adalah mainan kelas tinggi, kelas tinggi. Ini baru aneh nggak punya waktu untuk zikir 33 kali nggak ada waktu. Jadi untuk wirid habis sholat cuman 10 menit aneh nggak punya waktu. Ini nggak masuk dalam omongan kita. Yang masuk dalam omongan kita adalah yang wiridnya kepanjangan, Pak. Wiridnya kelebihan, sholatnya kelebihan, puasanya kelebihan. Ini kata Rasulullah, hulluhu, lepasin liyusolli ahadukum nasatahu. Hendaklah kalian sholat itu kapan waktu enaknya. Nasat kan waktu semangatnya. Kapan waktu semangatnya? Udah sholat. Kalau faidza fatara, kalau ngantuk, falyarkud. Kalau ngantuk ya tidur, jangan maksain. Ada termasuk seingat saya termasuk Imam Nawawi yang sengaja tidak tidur di atas kasur, Pak. Tidurnya di atas buku. Kenapa biar terus itu? Kalau begitu ngendusin orang kalau tidur begini, Pak ya. Ini kuat berapa lama? Paling kan setengah jam, sejam juga udah ngendusin. Nah, ngendusin terusin lagi. Ngantuk begitu lagi. Kebanyakan tidurnya di atas buku. Maksudnya adalah biar tadi begitu ngebangun sadar lagi, terusin lagi. Apakah Imam Nawawi artinya berlebihan? Ya, mudah-mudahan beliau nggak termasuk itu. Beliau hanya mujahadah untuk kesempurnaan. Wah, ini kan usaha untuk belajar. Kayak kita yang sekarang nih nulis sampai tengah malam. Sebenarnya ini kesalahan saya sama Pak Heru nih. Itu nggak baik ya Pak ya. Nggak baik kita nulis kerja sampai jam 12 sampai jam 1 malam.
Kenapa? Konsekuensinya malamnya tahajudnya lewat. Nah, kalaupun dapat paling di ujung banget. Yang bagus apa? Yang sebagus tidurlah jam 10 malam. Jam 10 malam tidur, entar mau terusin lagi di atas jam 1 atau di atas jam 2 atau di atas jam 3. Jadi sholat tahajudnya dapat, terusan kerjaan kita dapat. Itu lebih efektif. Ntar tidurnya lagi kapan? Tidurnya lagi jam 10 siang. Jam 10 siang diomelin. Diomelin tidur 10 siang karena jam kantor. Itu kan yang maksudnya tidur apa yang tidur Rasulullah? Tidur qailulah. Tidur qailulah kan itu, Pak. Jadi sekitar jam 10 jam iya. Ada yang mengatakan kalau nggak jam 10 yang jam 12 habis sholat zuhur tidur. Tapi kalau yang Rasul lakukan bukan habis sholat zuhur, Pak. Sebelum sholat zuhur tidurnya. Dan penelitian di Jepang tidur sebelum zuhur itu setengah jam lebih manfaat dibanding tidur sore atau tidur pagi sekian jam. Nah, sayang kita kondisinya sudah berubah, jadi belum bisa melaksanakan sunnah dengan baik. Baik. Di hadis yang berikutnya ini penegasan wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarkud hatta yazhaba anhu naum fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yazhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu muttafaqun alaih. Ini ilahnya kenapa kok kita tadi nggak boleh ngelawan kodrat kita. Idza na'asa ahadukum, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kita ngantuk wa huwa yusalli falyarkud, dia lagi kondisinya lagi sholat, hendaklah dia selesaikan sholatnya dan jangan nyambungin lagi, dia tidur. Tidur sampai kapan? Hatta yazhaba anhun naum, sampai ngantuknya hilang. Atau sampai tidurnya udah nggak tidur lagi, artinya sampai udah melek. Kenapa kayak gitu? Fa inna ahadakum iza shalla wa huwa na'isun, karena kalau ada di antara kita yang sholat dalam kondisi ngantuk, la yadri la'allahu yazhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Jangan-jangan dia minta maaf sambil mencaci maki, sambil mencela-cela, sambil ya subuh itu ngatain ngatain dirinya sendiri. Ya Allah, aturannya kan gini, ya Allah hindari saya dari neraka, ya Allah masukkanlah saya ke neraka. Mungkin nggak terjadi kayak gitu? Mungkin. Karena apa? Karena ngantuknya. Aturannya Allah masukkanlah saya ke surga berubah menjadi ya Allah masukkanlah saya ke neraka. Kalau kata tetangga adalah ya Allah satukanlah hati kami, hati saya dan istri saya. Cuman kira nyebutin nama istrinya salah. Aturan istri namanya si Fulana, disebutin si anunya lagi, yang lain lagi. Akhirnya istrinya dengar, kan jadi repot, Pak. Padahal dia berdoanya dalam kondisi ngantuk. Baik. Ini Rasulullah kayak gimana? Nah, Rasulullah gambarannya ada 3, Pak, termasuk sholatnya. Ada yang Rasulullah sholatnya panjang banget, ada yang Rasulnya sholatnya sedang, ada yang Rasulullah sholatnya cepat banget. Di hadis yang akan kita baca ini, an Abi Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma
Qala kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawati fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan rawahu Muslim. Ya, ini Jabir cerita, ini orang Madinah ya. Abdullah bin Jabir cerita, saya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kata Jabir, saya sholat bukan sekali, akan tapi sholawat. Kan banyak sholat, banyak kali. Ternyata fakanat sholatuhu qasdan. Ternyata sholatnya Rasulullah itu qasdan. Terus khutbahnya apa? Qasdan juga. Apa makna qasdan? Imam Nawawi bilang qauluhu qasdan ay bainat tawil wal qisar. Sholatnya itu enggak lama, enggak juga cepat. Khutbahnya enggak lama, enggak juga cepat. Jadi artinya sedang. Sedangnya sedang menurut siapa? Menurut umum. Sedangnya menurut umum. Kalau sedangnya menurut sahabat kan berarti kan nggak mungkin sedangnya menurut kita, Pak. Sedangnya ya sedang agak sedikit tinggian. Kita di sini kan baca sabih saja dibilang udah panjang. Kan iya. Jajalin dah imam di tempat-tempat tertentu, jajalin imam baca setengah lembar. Apalagi sholat tarawih. Baca setengah lembar, dibilang udah lama banget tuh imam. Lama banget nih imam. Padahal baru setengah lembar. Yang cepat mana katanya? Yang maunya yang sedang baca apa? Baca wal asri, baca al-hakumut. Itu sedang. Yang cepat inna a'toina cepat. Nah, standar Nabi bukan itu. Standar Nabi adalah kan dibilangin ya, surat-surat yang tengahan tuh di surat 30 tuh banyak yang tengah. Sampai amma yatasaalun tuh tengah, bukannya panjang. Kalau yang panjang sab'ut tuwal tuh kan yang Ali Imran, Al-Baqarah, An-Nisa, itu baru namanya surat panjang, Pak. Surat yang tengah itu. Nah, Nabi banyakkan bacanya apa? Ya tadi itu surat yang tengah. Atau panjangnya seperti Sabbihis. Baik. Di hadis berikutnya an Abi Juhaifah Wahab ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala akha an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Fadhara Salman Abad Darda, fara'a Ummad Darda mutabadzilah. Faqala ma sya'nuki? Qalat ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Faja Abu Darda pasana lahu ta'aman. Faqala lahu kul fa inni shaim. Qala ma ana biakilin hatta ta'kula fa'akul. Falamma kana al-lail zahaba Abu Darda yaqulu faqala lahu nam. Panama summa zahaba yaqulu qala lahu nam. Falamma kana min akhir lail qala Salman kumil an fasallaya jami'an. Wa qala lahu Salman inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulli dzi haqqin haqqah. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam shadaqa Salman rawahul Bukhari. Ini bijaksananya Salman Al-Farisi. Beliau diceritakan disudarain ya, ketika di Madinah Salman disudarain sama Abu Darda. Nah, Abu Darda ini kata Umur Darda, Abu Darda ini nggak punya hajat untuk dunia, nggak ada hajatnya di dunia. Artinya maunya akhirat doang. Dunia lu Salman mau kuda enggak mau mobil, kalau bahasa kita mau mobil enggak, mau motor enggak, mau baju baru enggak, mau handphone baru enggak, mau bini baru enggak, enggak juga, jangan bini baru iya, bini baru enggak. Jadi masalah dunia udah main enggak aja. Nah, terus pas ini ceritanya istrinya. Nah, terus pas nyampe di rumahnya Abu Darda, dibikinin makanan sama Ummu Darda. Siang hari si Abu Darda bilang ke Salman, nih makanan silahkan makan.
Kata Abu Darda, ente makan juga dong. Kata Salman ya, ente makan juga nih. Apa jawab Abu Darda? Udah tebak ya. Saya lagi puasa. Saya lagi puasa. Terus kata Salman, ma ana bi akilin hatta takulahu. Ana nggak bakal mau makan sampai ente makan. Akhirnya dibatalin puasanya. Nanti fikihnya ada di sini, dibatalin puasanya, makan. Makan. Pas malam dhahaba Abu Darda yakumu faqala lahu nam. Apa nama? Abu Darda nyuruh Salman untuk tidur. Salman juga bilang inti juga tidur. Ntar malam baru sama-sama bangun. Pas bangun sholat berdua. Pas akhir lail dibangunin kolaban kumilan. Pas malam ya, maaf tadi sama-sama tidur. Pas malam Salman baru bangunin Abu Darda. Kumilan, pasolaya jami'an. Sekarang bangun, maka dua-duanya jadi sholat. Tadi aneh kan ketika Salman bilang ke Abu Darda, ya Abu Darda tidur dah. Apa jawabannya? Ente aja yang tidur, ana enggak. Kata Salman, tidur. Kita sama-sama tidur. Akhirnya ntar Salman bangunin pasolaya jami'an. Baru Salman bilang, inna li rabbika alaika haqqon. Sesungguhnya Tuhan kamu punya hak. Tuhan kamu punya hak. Wa inna li nafsika alaika haqqon. Jiwa kamu, raga kamu, badan kamu juga punya hak. Wali ahlika alaika haqqon. Dan keluarga kamu, di sini maksudnya adalah istri dan anaknya, juga punya hak. Fa'ati kulli dzi haqqin haqqah. Maka berikanlah kepada semuanya haknya masing-masing. Kan ada 3 hal ya dikatakan. Tuhan kamu punya hak, keluarga kamu punya, badan kamu punya hak, keluarga kamu punya hak. Maka berikanlah kepada semua mereka itu haknya masing-masing. Terus mereka datang kepada Rasulullah dan ceritain kejadian yang semalam itu. Apa kata Rasulullah? Shadaqa Salman. Betul apa yang dikatakan oleh Salman. Permasalahannya, apakah ini hadis atau bukan? Secara tekstual kan bukan hadis. Ini kan perkataan Salman Al-Farisi, tapi diiyakan oleh Rasulullah. Kandungannya maksudnya diiyakan oleh Rasulullah. Jadi hadis atau bukan? Kan bisa jadi hadis. Nanti ada yang bilang qala Salman, ada yang bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ceritanya kayak begini. Ini perkataan Salman, tapi kandungannya emang benar dan sudah dikonsultasikan kepada Rasulullah. Rasulullah membenarkan. Shadaqa Salman. Nah, fikihnya di sini, fikihnya ulama mengatakan kalau kita sholat, kalau kita puasa, datang tamu, maka kita disunnahkan atau disarankan untuk membatalkan puasa kita dan makan bersama tamu. Ini fikihnya. Ada lagi fikihnya, kalau sebelum zuhur maka dia boleh membatalkan sekalipun tanpa sebab yang kayak kedatangan tamu. Tapi kalau habis zuhur, kalau sebabnya syar'i baru boleh dibatalkan. Apa diantaranya? Kedatangan tamu. Kalau sebelum zuhur, maka kata Rasulullah, kalau nggak ada makanan, fa inni shaim, maka saya termasuk puasa. Kalau ada makanan saya batalin. Karena Rasulullah sering tuh pergi ke rumah istrinya, ada makanan apaan? Nggak ada apa-apaan. Ya kalau gitu Anda puasa. Kalau ada makanan dimakan. Ini berarti nggak ada niatnya. Niat untuk puasa sunnah boleh siang hari. Niat puasa Ramadan nggak boleh kecuali sebelum waktu. Sebelum imsak ya. Sebelum subuh lah kita bilang. Sebelum subuh kita harus sholat niat Ramadan, niat puasa Ramadan. Tapi kalau sunnah boleh
niatnya jam 9 pagi, jam 8 pagi, boleh kita baru niat, asal syaratnya ya belum makan dari subuh. Dari subuh belum makan. Nah, nanti kalau ada hal-hal tertentu, ada yang dia bebas untuk membatalkannya. Kalau uzurnya syar'i seperti kedatangan tamu, dia boleh membatalkan puasanya tanpa kharaj, tanpa harus menggantinya. Alasannya kenapa? Karena menghormati tamu wajib. Sedangkan dia melaksanakan puasa sunnah. Beda kalau puasa wajib, beda kalau puasa qada atau puasa nazar. Kalau yang puasa sunnah boleh dibatalkan tanpa harus menggantinya. Nah, kaitannya dengan tema kita, tema besar kita untuk tidak beribadah berlebihan, ya di sini Abu Darda kan terkenal tuh. Abu Darda sebagai orang yang zahid, cuman diingetin sama Salman, jangan berlebihan, jangan berlebihan. Nah, akhirnya Abu Darda sampai akhir hayatnya dikenal sebagai orang yang zahid, tapi tadi udah mulai berubah, Pak. Udah mulai berubah, tidak lagi sezahid sebelumnya. Artinya meninggalkan apa saja, kepengennya cuma ibadah terus, cuman seninggalinnya ya tetap masih di atas standar rata-rata. Kalau kita masih di bawah standar rata-rata. Ya, kalau kita mau ukur standar rata-rata apa? Ya hitung aja dah, Pak. Hitung. Sholatnya qobliyah dan ba'diyahnya dihitung, zikirannya dihitung, duha sama tahajudnya dihitung, Qur'annya dihitung, sedekahnya dihitung. Nah, kita udah kalau cuman itu doang aja dah. Itu doang. Itu kita udah masih banyak lobang atau masih udah ketutup semua? Zikir standarnya dihitung, udah cukup atau belum? Sholat standarnya ya, sholat standar itu bukannya 17 rakaat, akan tapi plus 10 minimal, plus 10, plus 2 pagi, plus 2 plus 3, plus 5 malam. Qur'annya termasuk 100, kalau mau standar Qur'annya 100 ayat. Nah, zikirannya 100 kali 5, 500. Ambilnya dari mana, Pak? Kan 33 kali tambah 1 tuh, kan jadi 100. 100 kali 5 waktu kan jadi 500. Sedekahnya juga dihitung. Terus kita udah masuk standar atau belum? Itu standar minimal, bukan standar. Ini standar minimal kelas rendah atau standar minimal kelas tengah? Standar minimal kelas tengah, bukan kelas rendah. Kalau kelas rendah kan cukup melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Yang ada A'robi ya, ada A'robi nanya, ya Rasulullah, apakah benar engkau memerintahkan saya untuk sholat 5 waktu? Benar. Demi Allah saya nggak bakal nambah. Ya Rasulullah, benar nggak utusan kamu bilang bahwa puasa disuruh bulan Ramadan? Kata Rasulullah, benar. Demi Allah saya nggak bakal nambah-nambahin. Zakat gitu juga. Ini orang A'robi ini nggak nambah-nambahin, Pak. Puasanya, sholatnya emang 5 waktu doang, puasanya cuma Ramadan doang, sedekah zakatnya cuma 2,5% doang. Apa kata Rasulullah? Ini termasuk ahli surga. Cuman kan ulama mempertanyakan, gimana penafsiran hadis ini? Ini A'robi tinggalnya sama kambing. Jadi bertemannya sama kambing, marah-marahnya sama kambing. Kalau kita marah-marahnya sama orang, betul, interaksinya sama orang. Jadi agak sedikit beda, sosialnya beda. Kita zikirnya perlu tambahan lagi, kita sholatnya perlu tambahan lagi, yang lainnya perlu tambahan lagi. Kenapa? Karena kita dosanya juga banyak tambahannya.
Dosa kita banyak dari lah. Kalau orang Badui ya, orang Badui ya tinggalnya kan cuma segitu doang, Pak. Lingkungannya cuma segitu doang. Hari-harinya kayak gitu. Kurang berinteraksi dengan orang. Hasilnya apa? Hasilnya dosanya juga sedikit. Ulama-ulama dulu supaya dosanya sedikit, apa yang dilakukan? Uzlah. Kan dilakukan uzlah. Imam Ghazali uzlah. Uzlahnya ambil satu menara di Masjid Umawi. Cuman uzlahnya kayak beliau keluar jadi buku Ihya Ulumuddin. Kan keren tuh. Ada orang sekarang nih yang uzlah namanya Fuad Abdul Baqi. Muhammad Fuad Abdul Baqi yang mentahqiq kitab-kitab hadis mayoritasnya adalah Muhammad Fuad Abdul Baqi. Beliau uzlah. Uzlah nggak pernah ketemu orang. Kerjaannya cuma nulis aja, nulis masjid udah. Paling banter tuh cuma masjid. Kondangan enggak, hadiri inian enggak. Ditanya nih, kenapa kamu tidak bergaul sama manusia, sama yang lain, padahal Islam nyuruh bergaul? Beliau jawab begini, Bu. Saya takut tidak bisa melaksanakan kewajiban saya kalau saya bergaul. Kan hakul muslimi alal muslimi situn, itu minimal ya. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu, kan gitu. Kalau dia manggil, kalau dia ngundang kendurian, maka diminta untuk datang, doa undang tahlilan datang. Terus kalau sakit kunjungi, kalau meninggal takziahin. Ini beliau menganggap nggak sanggup untuk melakukan ini, Pak. Akhirnya beliau uzlah beliau menyendiri di rumah. Yang dikenal ada cuman mungkin 2 tempat, masjid sama perpustakaan, udah itu doang. Dan meninggal dalam kondisi itu. Cuman beliau dikenal sebagai pentahqiq kitab hadis yang luar biasa. Banyak sekali kitab-kitab hadis itu mengandalkan tahqiqannya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah, ada gambaran yang lainnya lagi. Ini satu hadis yang kita baca hari ini, hadis terakhir. Ini hampir sama dengan hadis yang pertama. Wan Abi Muhammad Abdullah ibn Amr bin Al-As qala akhbarani Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna an-nahara wa la akumanna al-laila ma istu. Wa qala Rasulullah sallallahu anta allazi taqulu dzalika wa qultu lahu qad qultuhu ya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Qala fa innaka la tastati'u dzalika fasum wa aftir wa nam wa kum wa sum minasyahri thalathat ayamin fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dzalika mithlu siyamid dahar. Qultu fa inni utiku afdala min dzalika. Qala fasum yauman wa aftir yaumaini. Qultu fa inni atiku afdala min dzalika. Qala fasum yauman wa aftir yauman. Fadzalika siyamu Daud wa wa'dalus siyam. Wa fi riwayatin huwa afdalus siyam. Faqultu fa inni utiku afdala min dzalik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la afdala min dzalik. Wala an akuna qabiltu thalathata ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Ini cerita riwayat yang lainnya panjang, tapi kita ngambil ini aja. Ini dari Abu Muhammad, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini sahabat Nabi yang dikenal kayak Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar bapaknya politikus, anaknya zahid ya, anaknya zahid dan faqih. Amr bin Al-As, kan kita tahu Abdul bin Al-As yang itu yang ikut perang Siffin, yang berdialog dengan Ali ya, dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Dan Abu Musa Al-Asy'ari bahasa kita kecelek sama politiknya Amr bin Al-As. Akhirnya kekuasaan dipegang oleh Muawiyah. Nah, cuman beda sama anaknya. Anaknya nggak mau nyolek yang namanya politik. Anaknya ini banget, zahid banget, sama seperti Abdullah bin Umar. Nah, beliau sempat bilang
saya akan puasa sepanjang hari. Saya akan qiyamul lail sepanjang malam. Omongan ini kedengaran Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, yang ngadu adalah bininya. Bininya kan bini. Dikawinin bininya cantik, orang punya mansab, cuman nggak pernah dicolek. Akhirnya ngadu. Begini ya, kawin sama orang ahli ibadah, kenapa bininya nggak dicolek-colek gitu. Nyampe lah ke Rasulullah. Ini riwayat yang lainnya, versi yang lainnya. Nah, nggak dicolek-colek, kenapa nggak dicolek-colek? Gimana mau dicolek? Colek pagi lagi puasa, colek malam lagi tahajud. Jadi nggak pernah dicolek. Nah, yang di riwayat ini Rasulullah konfirmasi, Rasulullah interogasi, apa benar ente yang bilang kayak tadi itu? Saya akan bangun sholat tiap malam, sepanjang malam, dan puasa sepanjang hari. Ya tentu selain hari Idul Fitri, Idul Adha, selain yang itu. Kata Abdullah bin Amr bin As, qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Kalau bahasa kita, demi Allah, betul. Nah, udah saya ngomongin tuh omongan itu. Apa jawab Rasulullah? Fa innaka la tastati. Ente nggak bakal sanggup melakukan hal itu, karena itu pasum mu'abtir, maka puasalah dan batalkanlah. Wanam wakum, tidur dan silakan bangun malam, tapi tidur juga, silakan puasa tapi nggak puasa juga. Terus jalan tengahnya gimana? Wasum minasyahri salasta ayamin, puasa sebulan 3 hari aja. Kenapa 3 hari aja? Karena 3 kali 10. 1 kebaikan 10 hasanah. 3 hari kali 10 udah 30 hari. Itu sama dengan ente udah puasa setahun. Kan 3 hari jadi puasanya udah setahun. Apa jawab Abdullah bin Amru? Ya Rasulullah, ana masih kuat lebih daripada itu. Kalau gitu puasa sehari, enggak puasa 2 hari. Ana lebih kuat ya Rasulullah. Kalau gitu puasa sehari, enggak puasa sehari, itu merupakan puasanya Nabi Daud, dan itulah puasa sunnah yang paling afdol. Ya Rasulullah, ana bisa kuat lebih daripada itu. Apa kata Rasulullah? Enggak ada yang lebih afdol daripada itu. Akhirnya bahasa kitanya ini qabiltu. Sepakat bahwa puasanya adalah puasa Daud. Nyatanya tahun pertama kuat, tahun kedua kuat, tahun keberapa nggak kuat. Ketika nggak kuat, Abdullah bin Amru baru bilang di sini, la'an aku la qabiltu salasata ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Kalau dulu sempat saya terima 3 hari aja, iya dah Rasulullah, 3 hari itu lebih aku senangi daripada keluargaku dan daripada hartaku. Artinya Abdullah bin Amru nyesel kenapa dulu nggak nerima aja yang tawaran 3 hari. Sekarang kan udah kadongan janji, sehari iya sehari enggak. Padahal Rasulullah udah nawarin. Ternyata yang kalah siapa, Pak? Yang kalah kan Abdullah bin Amru. Terus yang kalah kan umur kita kan, kondisi kesehatan kita, kondisi waktu kita. Di sini maksud Rasulullah di hadis yang pertama kita baca tadi, nggak ada orang yang bisa ngelawan agama kecuali dia akan kalah. Masih banyak banget ajaran agama yang belum bisa dilaksanakan, dan dia nggak bisa melaksanakannya sampai kepada puncaknya semua. Maka variasiin, ganti-gantiin, tanpa harus meninggalkannya. Nah, ini yang diajarkan Rasulullah kita untuk nyiimbangin, jangan ngotot untuk melakukan satu amalan sampai akhirnya kita sendiri tidak sanggup melaksanakannya. Ya.
cukup ya untuk Riyadhus Shalihin. Kita masih ada satu hadis, dua hadis lagi. Insya Allah kita sambung minggu besok.